with me, right? And, oh God, I was an idiot. I let it. Plus, Hai para Shotcars, selamat bersuah kembali. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Terkadang ketampanan seorang pria memang sangat menguntungkan, apalagi untuk menarik perhatian seorang wanita. Salah satu pria tampan dan bertalenta yang bernama Brady, begitu banyak wanita-wanita cantik yang mengaguminya di sekolah. Bahkan gurunya yang cantik pula sangat terobsesi melihatnya. Sampai-sampai ia nekat melakukan segala cara agar bisa bermantap-mantapan dengan Brady. Ya, seperti yang terjadi pada film Bad Sister yang disutradarai oleh Dove Campbell dan telah rilis pada tahun 2016. Oke Sot, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Di awal shot kita melihat Brady sedang live streaming di salah satu akun media sosialnya dan siap-siap untuk bersenandung merdu, ditemani dengan petikan gitarnya. Nikmatin suaranya. QC berpindah di mana Brady bersama adik perempuannya yang aduhai bernama Yana sedang mendatangi salah satu sekolah Katolik menengah ke atas untuk menuntut ilmu dan tinggal di asrama sekolah tersebut. Mereka berdua diantar dengan kedua orang tuanya. Tak lama seorang suster yang bernama Tini datang menyambut mereka. Si Tini ini merupakan kepala sekolah di sekolah tersebut. Setelahnya suster Tini lanjut menyambut suster muda yang bernama Sophia, di mana si Sophia ini merupakan guru baru yang datang dari luar daerah untuk mengajar di sekolah tersebut. Di sini suster Tini memberitahu Sophia jika semua guru yang mengajar di sekolah ini tidak diwajibkan untuk memakai gencu. Sophia pun langsung menghapus gencu di bibirnya dengan perasaan sedikit kesal. Nah, setelahnya suster Tini mengantar Sophia menuju kamar yang akan ditempatinya selama mengajar di sini, sekaligus berkeliling di sekitaran sekolah. Secara kebetulan saat mereka berpapasan dengan Brady, hati Sophia pun langsung terketuk dan bergejolak melihatnya sementara Brady cuek-cuek aja. Setelahnya suster Tini mengantar Sophia ke kamarnya untuk beristirahat lalu pergi dan tiba-tiba saja Sophia secepat itu jatuh cinta. Saat malam tiba nih saat Brady kembali bernyanyi di ruang asrama, tanpa ia sadari ternyata Sophia sedang melihatnya yang membuatnya semakin kelepek-kelepek dengan Brady. Keesokan harinya proses belajar mengajar pun sudah dimulai, di mana Sophia mulai masuk mengajar di hari pertamanya dan kebetulan ia menjadi wali kelas Brady. Pada saat pembelajaran ingin segera dimulai, seorang perempuan yang bernama Lara sedang menggoda Brady dengan mengoles gencu merah di bibir bawahnya. Sophia melihat hal itu seketika emosi dan langsung mengambil gencu milik Lara lalu memberinya tatapan tajam. Pada saat jam istirahat, Lara kembali menghampiri Brady lalu lanjut menggodanya untuk ketika bibir sudah saling menabrak, tiba-tiba saja pengacau datang, yaitu Sophia, lalu menghampiri mereka. Di sini saat Sophia menyuruh Brady untuk masuk ke dalam kelas terlebih dahulu karena jam pelajaran selanjutnya akan segera dimulai. Pada saat Brady telah masuk, Sophia langsung memberitahu Lara jika jangan terlalu dekat dengan Brady selanjutnya. Nah, pada saat pembelajaran sudah selesai, tiba-tiba saja Sophia memanggil Brady lalu memberitahunya jika sebentar kamu harus ke kamar karena ada hal penting yang harus kamu lihat. Singkat cerita, di mana Sophia sudah menunggu Brady di kamarnya dan kebetulan ia melihat Brady sudah menuju ke sana. Pada saat Brady sudah sampai, jagungnya seketika terpental melihat Sophia dari balik pintu yang sedang mengelus-elus betisnya lalu memperlihatkan lekukan tubuhnya. Semua ini dilakukan Sophia karena ingin sekali ditanami jagung dengan Brady dan selalu cemburu melihat kedekatannya dengan Lara. Saat malam tiba, Sophia secara diam-diam mendatangi kamar putri di asrama lalu masuk ke kamar Lara, sementara Lara dan Yana sedang tertidur nyenyak. Di sini Sophia mempunyai rencana di mana ia menyelipkan sebatang rokok di buku Lara guna untuk menyingkirkannya di sekolah dan menjauhkannya dengan Brady. Nah, keesokan harinya saat pembelajaran dimulai, Sophia pun menyuruh setiap siswa untuk membuka buku mereka
mereka dan seketika Lara kaget melihat sebatang lentingan di dalam bukunya. Sophia pun langsung mengambil lentingan tersebut dan memperlihatkannya ke teman-teman Lara. Ia juga berkata jika ini adalah pelanggaran besar di sekolah ini. Setelahnya Sophia melaporkan Lara ke kepala sekolah hingga pada akhirnya Lara diskorsing selama beberapa hari. Ya, karena Sophia sudah sangat terobsesi dengan jagung Brady, ia pun lanjut mempengaruhi Suster Tini agar dilakukan pemeriksaan pada setiap kamar putra di asrama. Dan karena Suster Tini menganggap itu adalah ide yang cukup baik, akhirnya dilakukanlah penggeledahan di setiap kamar putra. Nah, pada saat penggeledahan di kamar Brady, ternyata si botak setengah menemukan sebotol alkohol tepat di bawah kasur Brady. Di sini Brady melakukan pembelaan terhadap dirinya, di mana dengan tegas ia mengatakan jika sama sekali tidak pernah meminum alkohol di dalam kamar. Meski begitu, Brady tetap mendapat ancaman jika ia akan segera dilaporkan kepada kedua orang tuanya. Brady pun sangat memohon agar masalah ini tidak disampaikan kepada kedua orang tuanya karena mereka pasti sangat marah jika mengetahui hal tersebut. Tak lama tiba-tiba Sophia berbicara dan memberitahu kepala sekolah jika sebaiknya Brady tidak usah dilaporkan kepada orang tuanya. Ya, karena pada saat itu mungkin saja ia sedang khilaf. Hingga pada akhirnya Brady hanya diberi hukuman, yaitu membersihkan halaman sekolah. Di sini Brady sangat berterima kasih dengan Sophia yang telah membelanya, padahal itu semua hanyalah rencana Sophia agar bisa merasakan jagung Brady. Nah, keesokan harinya pada saat Brady sedang menjalankan hukumannya, tiba-tiba saja Sophia muncul dari belakang lalu seolah-olah membantunya. Ternyata Yana yang sangat cantik ini sedang melihat mereka. Setelahnya Yana pun menemui Brady lalu memberitahunya jika hati-hati dengan Sophia karena tingkahnya sangat aneh dan terlalu berlebihan terhadapmu. Tetapi Joseph menganggapnya ini baik-baik saja. Nah, malam harinya pada saat yang lain sedang tertidur, Sophia diam-diam mendatangi kamar Brady sementara Brady sedang tertidur nyenyak. Di sini Brady sangat kaget melihat Sophia yang tiba-tiba ada di kamarnya. Tanpa basa-basi, Sophia pun langsung mengajaknya menanam jagung. Tetapi Brady menolak. Ya, karena Brady menolak, Sophia pun mengeluarkan jurus merahnya. Brady melihat itu sudah tidak sanggup menahannya. Hingga pada akhirnya Sophia berhasil merasakan tusukan jagung besar si Brady. Singkat cerita nih kini Brady dan Yana pulang ke rumahnya di akhir pekan. Di sini mereka sedang makan malam bersama. Lalu ayah Brady berkata jika kamu harus fokus belajar dan mengurangi main musik. Brady pun langsung membantah ayahnya sebab selama ini ia mempunyai cita-cita yaitu ingin menjadi penyanyi terkenal. Setelah cekcok, Brady keluar rumah lalu mendatangi Lara yang sementara menunggunya di salah satu klub malam. Ya, karena Brady sedikit stres, ia pun meminta Lara untuk menenangkannya malam ini. Dan kebetulan sekali Lara sudah menyewa satu kamar. Tanpa basa-basi dengan agresif Lara langsung menariknya menuju kamar. Mereka berdua pun menanam jagung. Setelah menanam, Brady pun pulang dengan sebotol alkohol di tangannya. Ternyata ia diciduk oleh polisi. Di sini Pak polisi meminta Brady untuk memperlihatkan kartu identitasnya, tetapi sayang ia lupa membawanya. Tak lama setelahnya tiba-tiba Sophia datang dan langsung meminta polisi agar tidak menahan Brady dengan alasan jika Brady adalah tanggung jawab saya sebagai gurunya. Hingga pada akhirnya Brady tidak jadi ditahan. Ya, karena malam ini Brady tidak ingin pulang ke rumah, Sophia pun mengajaknya untuk nginap di hotel. Di sini Sophia meminta Brady untuk membuka resleting belakangnya lalu lanjut berganti kostum tepat di hadapan Brady. Ya, karena takut hasratnya bergejolak lagi, Brady pun memiringkan wajahnya 89 derajat. Di sini Sophia terlihat cantik memakai gaun merah lalu mendekati Brady dan mereka menanam jagung lagi. Salah baca naskah, aduh kurang fokus. Maksudnya Sophia mendekati Brady untuk mengajaknya tinggal di luar negeri lalu menikah di sana karena ia sangat mencintainya. Brady mendengar hal itu tentunya menolak karena ia sama sekali tidak mencintai Sophia. Lalu pergi. Kini Brady dan Yana sedang bergegas untuk kembali ke sekolah. Nah, ketika sampai, Brady kaget melihat Sophia yang sedang tergeletak di kamarnya layaknya orang yang baru saja bunuh diri. Ya, karena merasa panik, Brady pun langsung memberinya napas buatan dan ternyata itu hanya akal-akalan Sophia agar bisa memegang jagung Brady. Setelahnya proses belajar pun kembali dimulai dan kini Lara sudah kembali karena masa skorsnya sudah habis. Nah, saat pembelajaran selesai, Lara kembali menemui Brady sambil memegang dadanya. Ternyata Sophia melihat mereka yang membuatnya sangat cemburu dan semakin emosi dengan Lara.
Malam harinya nih Sob, saat Lara sedang mandi air hangat, ternyata Sophia mendatanginya. Lara pun tewas terbunuh. Nah, ketika Sophia sudah keluar, tak lama Yana juga datang untuk mandi. Semongko. Sister Rebecca said she just slipped and hit her head on the tile. Di sini Yana datang memberitahu Brady jika dirinya merasa curiga dengan Sophia atas kematian Lara. Keesokan harinya mereka berdua pun langsung mendatangi kamar Sophia untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya, dan ternyata Yana menemukan beberapa foto Brady di netbook milik Sophia. Oh my god. Dari sini kita bisa melihat Sob jika ternyata Sophia adalah seorang psikopat. Setelah mengetahui perihal Sophia, mereka berdua pun langsung mencari Suster Tini di gereja untuk melaporkannya. Ternyata Sophia mengikuti mereka dari belakang dan langsung. Melihat Yana sedang terluka, Brady pun langsung mencekik Sophia, tetapi sayang. I'm sick and tired of people trying to push that slut, Sarah. Now you're sister. This is for us, Jason. Di sini Suster Tini tiba-tiba datang menyelamatkan Yana yang akan segera dibunuh, tetapi Sophia langsung menarik kalungnya yang membuatnya setengah mati. Cerita Chaps pun selesai. Ya, tentunya ada hal yang bisa kita petik dari film ini Sob. Jangan pernah memaksakan cinta, sebab cinta sejati hadir bukan dari keterpaksaan. Selamat bersua kembali.